Bagaimana menyelesaikan isian yang di sini? Dan ini adalah paragraf beda. Kalau tadi itu antar kalimat, tadi kan? Misalnya mendadak kalimatnya hilang. Kalau tadi kan ini, misalnya ini kalimatnya hilang. Nah, kalimatnya ini hilang. Kalimat tengahnya hilang gitu lah, ngerti nggak? Terus kita disuruh isi, ngerti ya? Kalau ini antara paragraf, ya. Jadi paragraf nih, ya pidatonya ini paragraf. Setiap paragraf yang mau dibicarakan itu beda, oke? Itu beda. Oke, saya sedang bicara, dia masih sibuk, tanya apa? Gimana? Astaga Tuhanku. Yang tadi lah, sampai semalam. Oh, kemarin jauhan. Bukan. Astaga. Kita H kan? Iya, juga. Gini tipenya. Oke, kita lihat. Dah. Perhatikan sini. Oke. Ini ada kalimat baru. Nah, ini bukan kalimat baru ya, paragraf baru. Sebelumnya dia tulis, semoga uraian tersebut. Nah, ada ngomong uraian tersebut. Jadi di sini ada dia ngomong apa di sini? Dia mau menjelaskan apa? Mengurai itu menjelaskan. Nah, semoga orang tersebut bermanfaat bagi kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Berarti di sini tuh pidatonya terakhir. Ini pasti ada yang namanya apa? Harapan. Ada harapan, ada permintaan. Maksudnya permintaan itu apa? Ada berupa nasihat. Nah, karena ini akhir dari pidatonya, pidato akhirnya, akhir dari pidato pasti ada yang itu. Ada harapan, ada apa nih? Apa nih? Kan dia nggak tahu saya tulis. Mereka kan dia nggak lihat. Itu saya gerung. Ini apa? Saya tulis. Enggak? Apa? Apa ini? Tuh. Tuh nggak lihat. Kan dia nggak konsentrasi. Kali ini apa saya tulis ini? Nggak dengar kan? Tulisannya apa? Saya ngomong. Permintaan. Karena kamu nggak dengar. Apalagi yang di rumah. Jadi ini konsentrasi. Jadi ada harapan, ada permintaan, ada nasihat. Ya. Ada permintaan, nih, ada permintaan, ada nasihat. Itu biasanya ada di mana? Di akhir dari pidato. Dan yang ini bukan yang dia ngomong. Jadi yang dia ngomong sudah di depan, dia minta semoga bermanfaat. Jadi kalau tujuan dari pidato apa? Tujuan pidato apa? Itu isinya. Isi pidato berarti tujuannya. Jadi kalau dia ngomong ini harus tadi ada ajakan. Makanya ada harapan, ada permintaan, ada nasihat, ada ajakan. Nah, dengan dasar inilah kamu bisa menentukan kalimat depan sini. Karena kalimat depan sini adalah akhir dari pidato. Ini yang lihat, dia ada harapan apa enggak? Ada nasihat atau apa? Ada ajakan enggak di situ? Nah, itu nanti yang harus kita isi di sini. Nah, kalau nggak catat di situ, lu ingat nggak saya tanya lagi? Kan itu ceritanya. Masa harus saya ngomong catat gitu? Coret-coret lah di dalam tempat kalian gitu loh. Ini apa? Ini adalah paragraf terakhir. Paragraf terakhir ini akhir dari pidato. Akhir pidato pasti ada harapan, permintaan, nasihat, ajakan. Jadi kalau kalian belajar ada bahasa Indonesia, kamu tuh tinggal buka ini, kamu belajar. Nah, ini tentang apa nih? Di atasnya ngomong tentang apa? Tentang kebersihan lingkungan, betul nggak? Katanya pengaruhnya itu besar sekali kepada kesehatan.
Nah. Tuh dia ada. Saya ingin mengajak teman-teman, ini ada ngajak membangun menjaga kebersihan lingkungan sekolah yang kita cintai agar menjadi sebuah sarana belajar yang nyaman. Jadi kalau bersih, sehat. Bersih berarti lingkungan juga nyaman untuk belajar. Nah, sekarang depannya apa? Semoga uraian tersebut, nah ini nih. Kita lihat kalimatnya apa yang ada. Nih. Ini berarti ini yang tadi ini ajakannya sudah dibikin di paragraf pertama. Nah ya, sudah ada ajakannya di paragraf pertama. Nah, tinggal di kata penutup berarti. Sebenarnya penyampaian penjelasan diri saya cukup namanya uraian. Nah, ini kan ini. Demikian uraian singkat yang dapat saya berikan, demikian kesimpulan yang dapat saya berikan. Karena tadi ada kata uraian, berarti ini kita ikuti dengan kata uraian. Ya ada uraian di mana? B dan C, betul? Oke, ini kalimatnya kamu harus betul-betul kalimat yang katakan yang benar. Nah di sini ada tersampaikan, ini kata yang salah. Lebih formal kita ngomong demikian uraian singkat yang dapat saya sampaikan. Oke, ini penutup. Jadi jawabnya C. Ingat ya, di sini kalau karena apa? Mengapa bukan nasihat yang ditambahkan? Karena nasihatnya sudah ada ajakan. Coba lihat sini. Sebagai penutup, saya ingin mengajak katanya. Nah, berarti ajakan sudah ada. Oke, sudah ada. Jadi paragraf terakhir ini ternyata bukan berisi ajakan nasihat, tapi penutupnya saja. Oke, ini yang formal ya. Jadi ini jawabnya C ya. Jangan jawab yang B. Mengapa kita ambil ada kata uraian, Felix? Apa? Mengapa kita pilih B atau C? Terakhir kita jatuhnya ke C. Mengapa? Mengapa kita pilih awalnya itu B dan C? Nggak ngerti kan? Yuki apa? Karena sebenarnya uraian. Hah? Suara besar sedikit. Pede. Tadi kamu mau apa? Ulangi aja. Karena ada uraian. Ya, karena di sini ada kata uraian. Udah ya? Salah satu cara kita mengisi kan kita harus lihat kalimat sebelumnya, kalimat sesudahnya, betul kan? Jadi ada kata uraian. Berarti kita ambil B dan C yang ada uraian. Ngerti nggak? Yang B enggak, bahasanya tidak baku, tidak bagus bahasanya. Yang bagus adalah C. Udah ya? Oke, lanjut. Nah, nomor 33. Kita lihat. Nomor 33. Nomor 33. Kita harus mengenang jasa titik-titik yang telah gugur dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apa? Ini adalah ungkapan. Bunga desa, tahu artinya? Bunga desa? Di desa. Hah? Bunganya di desa. Prima dona. Kan. Nah, ini artinya apa? Bunga desa itu? Orang cantik. Hah? Orang cantik. Ya. Orang Jadi desa. ini bunga desa artinya gadis yang cantik, gadis cantik. Ya, bunga desa. Gadis cantik di desa. Nanti. Bunga bangsa. Nah, ini kita mau pahaman. Bunga bangsa. Bunga hati. Kekasih. Bunga karang. Rumah Nemo. Bunga karang kalian tahu? Batu karang. Hah? Batu karang. Hah? Batu karang. Bunga karang itu maksudnya Kak bunga bangsa. bukan batu karang. Batu karang kan berarti batu aja tuh, batu gini-gini aja kan, batu gitu aja kan, batu gini aja gitu. Tapi di sini yang namanya bunga karang, di dalam karang ada tumbuh bunga ini memang gitu. Kak bunga bangsa itu. Oke, jadi ini sebetulnya kita ngomong apa ya?
kerang-kerang yang di karang lah, ya. Kerang-kerang yang hidup di karang gitu loh. Oke? Jadi di dalam karang-karang itu kan ada apa namanya? Kerang, tau kerang nggak? Siput-siput kerang-kerang gitu. Nah kalau dia mati dia kadang bisa nempel di karang gitu. Nah, ada lagi yang bunga memang betul bunga. Itu namanya saya ngomong tumbuhan laut yang nempel di karang, namanya bunga karang. Apa? Tumbuhan laut yang nempel di karang. Ngerti ya? Itu namanya bunga karang. Jadi tentang kita ngomong bunga bangsa ya, ini jawabnya B, bunga bangsa. Bunga bangsa. Apa? Astaga, tadi kita udah ngomong. Pahlawan. Iya. Oke, lanjut. Tiga empat. Kesalahan penggunaan kata ditunggang pada kalimat. Ada kata yang salah namanya. Cari itu, mana kata yang salah? Ada kata salah, kata apa yang salah? Nomor satu ada kata salah. Saat ini nelayan tradisional, betul tradisional betul, mulai tersingkir dengan adanya kapal dan peralatan menangkap ikan yang lebih canggih. Nggak ada masalah. Canggih betul nggak tulisan gitu? Betul. Tradisional betul tulisannya. Nomor dua, hasil tangkapan ikan nelayan tradisional betul lebih sedikit dibandingkan hasil tangkapan ikan nelayan modern. Betul modern betul tulisannya. Bukan modern ya. Setelah itu cuaca buruk menjadi kendala nelayan tradisional yang menangkap ikan di laut. Peristiwa tersebut semakin parah karena pemerintah tidak bergerak kepada nelayan tradisional. Nggak ada yang salah. Jadi gimana? Katanya kan cari kata yang salah kan? Betul. Mana ada kata yang salah? Semakin parah karena pemerintah tidak berpihak kepada nelayan tradisional. Tradisionalnya betul. Selain itu, cuaca yang buruk menjadi kendala nelayan tradisional untuk menangkap ikan di laut. Dua, hasil tangkapan ikan nelayan tradisional juga lebih sedikit dibandingkan nelayan tangkapan ikan nelayan modern. Mungkin modern sini? Modern. Harusnya Modern. tulisannya gitu betul ya? Modern. Hah? Modern. Yang lebih canggih. Saya kalau bisa dianggap modern salah, berarti paling yang nomor 2 lah. Coba kau cari ya. Modern, betul ya? Ah, kan salah kan? Yang betul adalah Modern. Betul. betul ya? Betul. Hah? Betul. Betul? Betul. Betul pula ya? Kurang ajar. Modern betul. Dia ada kata mana yang salah? Tempatnya apa? Hah? Tempat taruh. Kan dia tanya kata kan? Kesalahan penggunaan kata ditunjuk pada kalimat nomor penggunaan kata. Penggunaan kata bukan tulisnya, penggunaan. Oke, penggunaan ini lebih susah. Oke, kita lihat dulu ada kata yang salah dipakai enggak? Peristiwa tersebut, oke. Selain itu, cuaca yang buruk menjadi kendala nelayan tradisional untuk menangkap ikan di laut. Menjadi kendala namanya ini. Peristiwa tersebut semakin parah karena pemerintah tidak berpihak kepada nelayan tradisional. Hasil tangkapan ikan nelayan tradisional yang lebih sedikit dibandingkan hasil tangkapan ikan nelayan modern yang kita menggunakan alat bermesin. Betul. Saat ini tangkapnya mulai tersingkir dengan adanya kapal dan peralatan menangkap ikan yang lebih canggih.
Satu tak. Yang modern Hah? namanya bukan nelayan modern. Apa? Itu namanya nelayan modern. Apa? Nelayan modern. Yang kurang tepat. Nelayan modern. Ya, saya rasa ini salah ya. Najwa. Ya, dengan peralatan yang pakai ikan yang lebih modern harusnya gitu ya. Jangan canggih gitu kan. Jangan. Ngerti nggak? Kan dia ngomong hasil tangkap ikan nelayan tradisional lebih sedikit bahkan hasil tangkap ikan nelayan modern. Jadi ini canggih ini saya rasa ini salah di sini. Di kalimat satu. Oke, di kalimat satu. Dia ngomong canggih. Canggih. Harusnya kita ngomong modern. Oke, peralatan yang lebih modern. Sini ada ngomong kan peralatan yang lebih modern? Ada nggak? Cuaca modern kendala untuk menangkap ikan kecil terus dengan para oke. Selain buruk, oke, apa? Berikan hasil dengan modern yang menggunakan mesin alat-alat menggunakan alat-alat bermesin. Oke, alat-alat bermesin. Bentar, saya coba lihat. Ini ada kalimat dua. Hasil tangkap ikan nelayan ini lebih sedikit dibandingkan tangkapan ikan nelayan modern yang sudah menggunakan alat-alat bermesin. Nah ini dia tuh. Ada juga yang dua, coba lihat nih. Nih, tolong baca baik-baik di sini. Yang sudah menggunakan alat-alat bermesin. Ada perbedaan kata bermesin dan canggih di situ. Ya. Yang menggunakan alat mesin menangkap ikan yang lebih canggih. Dan peralatan, ini peralatan yang canggih dengan kata-kata alat-alat bermesin ini ada terjadi ketidaksamaan. Coba lihat ya. Dan peralatan menangkap ikan yang lebih canggih. Sedangkan kita mau menggunakan alat-alat bermesin. Harusnya alat-alat yang canggih gitu kan. Kalau dia ngomong canggih ya kita ngomong canggih sih. Ini ada yang bermesin. Kalau kita ngomong satu ini salah, canggih berarti memang ngomong modern, nggak kuno gitu. Oke, jadi kalau saya baca di sini ada yang aneh, yang menggunakan alat-alat bermesin. Coba, nih, tolong lihat. Ikan nelayan modern, ngerti ya? Tentu pakai mesin kan? Ngerti kan? Jadi kalau harusnya mereka ngomong ikan nelayan modern yang sudah menggunakan alat-alat yang canggih harusnya kita ngomong. Oke? Kalau modern ya pasti bermesin gitu loh. Kalau yang tidak modern berarti pakai layar, nggak pakai mesin, gitu ya? Pakai sampan, layar, ngerti kan? Oke? Ya kalau tangkap ikan yang besar semuanya pakai mesin. Tapi kita sudah ada alat tangkap nelayan kita yang pakai mesin, nggak pakai layar lagi, kan ada. Ngerti ya? Tapi nggak canggih, cuma mesinnya aja. Kalau yang canggih kan jaring ikannya aja langsung tebal, lebarnya 1 kilo. Tahu 1 kilo? Tahu. Lebarnya sepanjang satu lapangan sepak bola. Ikan yang ditarik semua dapat. Itu beratnya minta ampun. Dia pakai mesin yang besar-besar, canggih lah. Terus untuk yang modern, dia itu bukan sembarang tebar jaring. Sampai satu tempat dia lihat dulu sonarnya. Sonar itu alat yang bisa melihat ada ikan di bawah atau tidak. Ngerti? Dia lihat tangkapan layar. Ada bintik-bintik banyak di bawah, berarti banyak ikan. Baru dia tebar. Ngerti? Kalau nelayan yang biasa aman, ada alat itu kan? Nggak ada, jadi ya tebar sembarangan gitu. Nah, jadi di sini saya lihat kesalahan ada di kalimat 2, ini alat bermesin, tidak cocok. Oke? Di kalimat kedua, sini ada kata mesinnya di sini, yang kurang cocok. Ini jawabannya B. Enggak, jawabnya D. Jadi Kalimat B. 2 lah. Kalimat 2 ya, Bas. Udah ngomong nomor
2 Kak. Jadi jawabannya D ya, bukan D. D. Kau D. Tak tahu. Tak tahu. Ini aku cium dia tidak nanti. Langsung tahu kalau di sini. Tolong kalau baca, tolong ya. Ini bahasa Indonesia memang sumpek kayak gitu. Oke, mengapa kita ngomong yang nomor 2? Karena alat-alat bermesin yang nggak modern aja juga udah pakai mesin sekarang. Ngerti kan? Udah. Ya namanya modern pasti pakai mesin, jadi nggak usah dilebih-lebihkan. Intinya nelayan modern, tapi gunakan alat-alat yang canggih. Oke ya, halo. Nah, ini si siapa? Elvin sering main-main tuh. Dia seperti nggak konsen gitu. Dia nggak dengar yang kita bicara. Padahal saya ngulang-ngulang terus supaya lu ngerti mengapa kita jawabnya seperti itu. Jadi bacanya hati-hati. Kalau kalian yang masih SD saya rasa susah untuk membedakan. Ada yang tahu alasan di sini sebelum kita jelaskan? Tak ada. Jadi selalu anggap enteng kan? Oke, nomor 35. Ini panjang banget. Ini adalah mesin cuci pakaian. Kompor. Nah, letak pakaian, bakar kan bersih total. Bersih total pakaianmu. Enggak usah lagi kamu cuci-cuci lagi lain kali, udah bersih total. Enggak usah pakai sabun ya kan. Letak pakaian, hidupin, pakaian hilang. Bersih total. Tapi rumah kita kotor tadinya. Ya, ini namanya mesin cuci modern, namanya kompor. Kayak gini, saya rasa udah tahu lah ya. Oke, saya tanya. Owen, lu jawab apa itu? C. Ada yang setuju dengan Owen? C jawabnya, angkat tangan. Yang jawabnya C, angkat tangan. Tak ada yang jawab C. Coba aja lihat. Sebelum menggunakan kompor gas, periksa kondisi kompor. Tabung gas, selang, regulator kompor. Setelah itu siapkan perabotan dapur yang dapat digunakan. Tempatkan di atas tungku kompor. Tekan knob ke arah kiri. Biasanya ke kanan kan? Ke kanan kan? Gitu, ya kan? Halo? Ke kiri. Astaga, gak pernah pakai berarti. Saya pakai artinya pada ke kiri. Semua ke kanan, keplok gitu. Ke kiri. Parah lu. Kan emang coba lah. Kiri. Mana ada yang ininya, kamu muternya itu dari plug ke sini. Ada. Ada. Punya saya. Punya aku juga. Tuh. Aku bisa. Hah, Teresa juga. Siapa juga? Kompor mana loh? Apanya? Kompor dia punya itu ke kiri. Iya, untuk hidupkan. Biasanya kan, harusnya kan sini kan, di sini aja dia gini-gini ya. Ini jadi besar gini-gini kan. Nah, sini ini Enggak. off-nya. Nah, ini kan dia muternya kan gitu kan, dia ada muternya gitu kan. Enggak, itunya kayak gini kan. Terus buatnya di sini kan. Ya, gitu. Salah lah, kamu salah. Enggak, beneran. Salah. Beneran. Beneran. Betul. Dia gini tuh. Enggak. Dia punya itu loh ke samping. Ke kiri. Mana deh lo? Kiri. Masa begini? Mana bodoh? Mana? Beginilah. Ke kiri. Ya udah kamu lihat pulang ya. Ke kiri, nggak percaya. Makanya saya nggak percaya, kamu lihat lagi di rumah. Ada beneran. Nanti kau kirimin videonya lah. Lu kamu kirim fotonya ke saya. Oke. Foto. Oke. Oke ya? Oke. Lu nanti video. Oke. Ini arti kalau begitu berarti ada yang salah. Ya, pengatur kanan ini harus internasional, harus diklik ke kanan. Ke kiri. Ya berarti itu masalah bahaya. Kalau orang tak ngerti kan orang tua, dia beda ke kanan karena semua ke kanan.
Begini patah nanti. Nggak boleh lawan. Ya serius saya ngomong. Gitu loh. Nggak boleh, ini internasional. Harus standar internasional. Berarti yang ini yang beli mungkin konsepnya konsep apa? Berarti belum internasional berarti barangnya itu. Semua elektrik ya, itu dari kiri ke kanan. Contoh apa? Alat setrika, ngerti kan? Kipas angin, ngerti? Termasuk itu pun dari kiri ke kanan, kamu tarik. Kamu tarik semua dari kiri ke kanan. Setrika tuh ada tentuan kiri kanannya. Iya, karena tinggal Apa ada muternya? nggak ada, tinggal colok doang. Orang tinggal biar panas. Iya kan ada yang kainnya rendah, ada kain yang tinggi, kain yang butuh nggak boleh terlalu panas, ada kain yang butuh panas. Kalau nilon harus yang hangat saja, nggak boleh panas, bisa rusak. Oke. Jadi yang dari C itu salahnya di mana nih? Nah, ke arah kiri. Oke? Oke, kita lihat cara penggunaannya. Oke, saya tanya dulu. Jessica, pilih yang mana? Jessica, kamu kemarin isi yang mana? Itu aja. Kan udah kamu bikin kan? Saya minta kamu bikin sampai nomor 40, kamu tak bikin? Astaga. Aduh, gawat. Gawat. Dah. Brian. Kita lihat. Nyala dan atur skala besar kecil api dengan memutar top ke arah kiri. Kiri lagi. Sebelumnya periksa dulu. Lah, sebelum menggunakan kompor kan gitu kan? Periksa kompor tabung gas dari regulator. Setelah itu siapkan perabot dapur yang mau digunakan. Putar ke arah mana? Ke yang ke kanan mana sih? Ke kanan ada ya? Itu ke kanan. Itu semua ke kanan ya? Ke kiri? Yang ada ke kanan. Hah? Di tengah-tengah. Ujung. Masa ke kanan sih? Harusnya ke kiri kan? Harusnya ke kanan. Mana ke kanan? Ada ke kanan? Hah? Yang mana? Itu tutupnya tak? Putar tuh ke arah kanan dan kondisi normal jika kompor sudah selesai digunakan. Itu matikan. Yang paling canggih itu yang nomor D lah, nggak puter-puter, pakai off aja. Itu kompor canggih itu. Ya kan? Bisa kondisi kompor tabung, regulator sebelum serta itu nyalakan kompor gas dengan menekan tombol on, keren kan? Gitu. Jadi nggak usah kamu tuh bertengah-tengah. Kita lihat. Siapkan perabot dapur yang lemah. Ini sudah nyala api dulu baru letak wajan. Oke? Ini bisa jadi benar loh. Tidaklah bahaya. Nanti takutnya terbakar kan? Enggak. Ini semuanya ke arah kiri. Nyalakan tungku gas. Setelah selesai memasak, knob untuk mematikan kompor gas. Yang D, di mana janggalnya? Yang D? On off, on off, on off, on off. Dia tuh tekan api dulu, baru siapkan alat dapur. Itu salah. Oke ya? Yang D itu salah di situ. Yuki, jangan main. D salahnya di mana? Dia hidupkan kompor, baru dia siapkan alat. Berarti kamu nyala terus nih, buang gas semua nih. Dan juga bahaya. Oke? Jadi kamu tuh diminta siapkan dulu semua yang dapur, termasuk sayur-sayur yang mau dimasak. Oke? Jangan kamu hidupkan baru siap-siap motong-motong sayur. Oke, yang D salah di situ. Oke, kita lihat yang kiri tangan. Berarti kita akan semua ke kiri lah ya. Karena semua ini ke kiri nih. Ke kiri ya? Oh iya ya, ke kiri ya. Ke kiri ya? Ke kiri lah. Hah? Ke kiri. Ya udahlah, bahasa bodoh lah yang di sini semua ke kiri lah sudah. Dan ternyata di rumah ke kanan. Ke kiri. Ke kiri ya? Tekan. Kan Mas
Ini ke kiri ke kanan, coba. Ini. Coba kamu tarik. Ini ke kiri atau kanan? Lupa. Pokoknya dia harus jalan. Oke. Hah? Oh, kok gila mirip? Coba tarik. Dia putar. Ini ke kanan tuh ya. Jangan itulah yang panjang. Yang panjang dong. Astaga itu kan dulu. Oh, jangan buat. Udah. Ya. Hei, astaga, tolong Felix perbaiki. Itu sudah tidak ada ini rusak tuh. Bukan, yang pendek itu untuk putar. Ngapain kau tarik dia nyala aja enggak? Yang kedua nomor dua. Dah. Ke kiri. Biasalah, stres. Matematika susah kan, bahasa Indonesia dia nggak mau serius. Nanti pas kita belajar IPA kita tendang dia aja. Oke, yang benar dari mana nih? Nyalakan dan atur skala besar kecil api dengan mengeklop ke kiri. Tunggu hingga menyala, setelah itu periksa kondisi kompor. Terbalik bos ya. Lu baru nyala, baru periksa. Sebelum nyala periksa lah. Kalau kamu bisa nyala periksa, kalau ada bocor lu udah mati. Udah bom. Gimana itu? Sebelum menggunakan kompor gas, diperiksa. Setelah itu siapkan perabot yang digunakan tanpa ada tunggu, putarkan ke kiri. Sudah terasa, kenapa akaran, atau mematikan. Oke, berarti jawabnya B lah ya. Ada yang benar ya jawab B? Oke, B. Kiri. Kan, kiri. Gini. Aku pengen kayak gini. Santai. Sudahlah, oke nomor 37. Oke, ini ada tolong dibaca Yuki, jangan main-main lagi nih. Teks 1, teks 2. Nomor 7. Tolong dibaca, dia tanya persamaannya apa antara teks 1 dan teks 2. Nomor berapa? 30. Tak tahu. Banyak. Ada 3. Nomor 37, persamaan berapa? Nomor 36. Persamaan kedua teks. Nah, kamu lihat, yang teks 1 itu ngomongin apa? Teks 1 ini. Teks 1. Jawab ini, enggak ada, kamu baca sendiri. Jangan baca sendiri, baca sendiri terus ini. Kamu enggak ada kerja ya, PR. Hah? Kalau di SMP kalian kalau nggak mau kerja, nggak mau dengar perintah saya ya nggak usah ikut lagi ke saya, gampang. Jadi kalau misalnya orang mau pacaran kan dua-duanya suka kan? Ini saya minta, lu tak mau, ya udah, berarti putuslah. Gitu. Ayo, berbahagia kan? Di SMP tambah bego nanti. Yalah, udah banyak orang bego Indonesia, ngapain tuh tambah-tambah bego lagi? Udah cukup banyak-banyak yang bego. Korupsi segala macam karena bego kan? Ya serius. Oke, stop dulu. Berpikir yang cerdas. Kalian tahu korupsi kan? Tahu. Tadi saya ngomong apa? Orang korupsi karena bego. Ngerti kan? Gitu. Oke. Kenapa saya ngomong gitu? Coba yang jelaskan. Teresa, jelasin. Jelasin. Mengapa saya ngomong orang korupsi itu karena dia bego? Karena dia nggak bisa cari kerja terus dia pakai jabatan dia buat cari uang. Gila, Teresa memang hebat. Saya akui. Bisa midah. Bener, jadi ngomong bener. Ngerti nggak? Lo ngerti nggak? Jessica ngerti ngomong apa? Tahu nggak masuk Teresa ngomong apa? Coba kamu jelasin, Vino. Ya tahu. Parah lu. Aduh. Apa harus butuh tambah satu lagi gini? Gila. Oke, Teresa ulangi. Tak bisa ulang. Nggak hilang. Sini. Aku cium sebentar pasti bisa ulang. Coba, kalau tak ulang saya cium ke sana. Coba ulang. Mengapa saya ngomong orang korupsi sebenarnya mereka itu bodoh? Karena bodoh dia korupsi. Dia pendidikannya bagus tapi dia bodoh banget
Tapi Bang. dia punya jabatan, terus dia cari duit dari jabatan dan korupsi. Gimana? Bisa jelasin ulang. Aku pergi salah cium nih. Coba ngomong lagi. Coba. Oke, Owan, kamu ulangi yang dia ngomong tadi. Biar lebih jelas. Biar dia Yang apa yang yang lain Pak, yang lain. Ayo, ah? Pakai jawaban saya punya Pak. Boleh? Enggak, yang dia. Makanya harus kamu belajar mendengar. Oh, ya. Beren. Coba sempurnakan yang dia ngomong. Ini harus saya cium nih. Udah, cium pakai tisu deh. Cepat. Kan, nggak bisa kan? Ini kita ngomong logika ya. Kita belajar logika. Ya. Pendapat. Felix, silakan. Saya ngomong begini, orang yang korupsi itu sebetulnya dia bodoh, bukan seperti gini. Maksudnya gini, mengapa dia bisa korupsi? Ya karena dia bodoh. Nah, jelaskan pernyataan saya ini. Felix. Yuki. Oke, saya karena punya pendidikan. Apa? Gak tahu. Owan. Apa Pak? Karena apa tuh dia mentingin sendiri, egois gitu. Jadi dia gak mentingin rakyat gitu Pak. No. No, jauh. Kalau jauh. Karena dari dia sampai jabatannya buat korupsi. Coba ulangi. Dia tak tahu cara cari uang, jadi dia pakai jabatannya buat korupsi. Supaya dapat uang banyak. Iya. Oke, boleh lah seperti yang dia ngomong. Jadi orang yang korupsi itu dia sebenarnya bodoh. Artinya bodoh itu dia nggak punya ilmu yang ilmu fisika, kimia atau lainnya. Dia nggak punya ilmu. Sehingga untuk mendapatkan kekayaan dia kan butuh nih mau sok-sok mau beli mobil kadang-kadang ya. Sekarang dia udah jadi pejabat nih, tapi dia bodoh. Nah, bagaimana supaya dia dapat uang? Ya udah dia korupsi. Karena dengan cara lain dia nggak ada cara lain untuk mendapatkan uang secara halal. Dia tidak ada dan tidak bisa menggunakan ilmu mencari uang secara halal. Contoh, kalau orang hebat, dia bisa buat apa? Robot lah. Dia bisa membuat roti lah. Hah? Ya, roti. Dia bisa misalnya Mobil. nggak usah yang tinggi-tinggi. Misalnya saya pintar dalam hal membuat roti, ngerti kan? Nah, saya buka toko roti dan saya terakhir membuat banyak toko roti di seluruh Indonesia. Contoh salah satunya adalah anak presiden. Dia hanya jual pisang. Tahu? Namanya itu pun pisang namanya. Jadi situ ada es krim pisang, ada pokoknya semua bahan dasarnya pisang. Tahu nggak kekayaan berapa? Sangat mengerikan. 7 Ya, sudah sampai triliunan, alias 1000 miliar lebih. Kalau uangnya diletak di rumah 3 lantai ini nggak cukup untuk letak uangnya. Ngerti? Karena dia pintar. Dia nggak boleh korupsi. Dengan usaha dia punya dapat uang banyak. Oke, para profesor yang dapat di Jerman, Australia, mereka punya usaha untuk menciptakan alat-alat lain kayak orang Cina, ya, yang pintar-pintar itu menciptakan alat-alat, dia jual, jadi kaya. Ngapain lagi dia korupsi katanya? Ngerti nggak? Jadi kalau kalian mau pintar, ya pintar supaya kamu apa? Nggak jadi orang jahat. Jadi jahat itu karena bodoh, bukan karena pintar. Kalau orang pintar, dia nggak mau jahat. Ngapain mau jahat? Dia gampang cari uang apa? Jadi sumber kejahatan itu sebetulnya apa? Kira-kira apa? Mengapa seorang bisa jadi jahat? Tak ada duit. Ya, tak ada duit. Apa lagi?
nggak ada mau. Ya nggak ada duit. Nah kalau dia nggak ada ilmu banyak duit dia tak akan jadi kaya. Kalau dia bodoh tapi duitnya banyak, Ya udah. nggak apa-apa kan? Mungkin lah, ini warisan dari orang tuanya. Nggak mungkin dia mau jahat kan? Dia makan aja keliling dunia nggak habis-habis, betul nggak? Kayak anaknya Raffi Ahmad. Nggak perlu dia pusingkan bapaknya 3 triliun, 3.000 miliar. Ngapain dia pusing-pusing, betul nggak? Ngapain dia belajar gini? Nggak perlu belajar. Hami ngomong dia udah dapat uang, ya kan? Jadi yang butuh belajar siapa? Yang kita ini yang nggak punya kekayaan. Ngerti? Bapak kita nggak kaya-kaya, ngerti tak? Jadi kalau orang kaya nggak perlu lah, apa? Nah, jadi kalau kamu mau enak gimana? Jadilah orang pintar supaya dapat uang. Saya itu cepat-cepat pensiun, ya kan? 40 tahun udah pensiun, karena udah kaya kan? Ngapain kerja lagi? Kalau bisa kerja di luar negeri, enak-enak, santai-santai. Sudah? Oke, kita lihat sini nih. Ada teks 1. Oke, ini cerita apa? Ayo, teks 1 ngomong apa? Pantai Sanur, pasir putih, indah. Wisatawan dapat bermain air di wilayah pantai ini. Ombak pantai Sanur yang tenang sangat cocok untuk tempat berenang. Oke ya, jadi tempat wisata Sanur itu apa namanya? Pantainya apa gimana? Putih indah. Jadi itu dipakai untuk orang bermain air. Bisa pakai untuk sangat cocok untuk ya tempat berenang lah, ya olahraga air. Oke? Itu tentang pantai Sanur. Teks 2-nya apa? Teks 2-nya ini tentang Pantai Sanur. Nanti apanya? Kita nggak tahu nih. Pantai Sanur memiliki panorama yang indah. Keindahan Pantai Sanur akan terlihat sempurna saat senja datang. Wisatawan dapat melihat keindahan matahari terbenam di Pantai Sanur. Yang tadi ngomong apanya? Pantai Sanur. Pantai dan apanya? Airnya. Ombak. Ya. Tadi ngomong apa? Pantai Sanur. Air. Yang pertama pasirnya putih. Ombak. Airnya. Ombak. Apa yang ngomong Mbak? Ombak Pantai Sanur. Apa? Yang tenang sangat cocok sebagai tempat berenang. Dan itu semua ngomong tentang sanurnya. Sedangkan yang kedua apa ngomong? Panoramanya, sekitarnya. Panorama berarti sekitar. Oke? Jadi yang teks 1 ngomong apa? Tentang pantainya. Sedangkan yang kedua ngomong sekitarnya. Oke? Tapi sama-sama ngomong apa? Tentang indahnya Pantai Sanur. Betul nggak? Ya kan? Jadi kedua teks membahas tentang apa? Keindahan. Nggak boleh, ini nggak boleh pasir. B. B. Coba lihat sini, lihat selamanya apa? C. Nih, wisatawan dapat melihat keindahan alam terbenam di Pantai Sanur. Oke, wisatawan dapat melihat. Kamu jawab apa? Keindahan C. Hah? Enggak ya, kau tadi jawab B ya? Coba di sini, tolong. Iya, aku jawab. Oh, Tolong. Teks 1, lihat lagi. Wisatawan dapat bermain air di wilayah pantai ini. Ini ada ngomong tentang wisatawan, oke? Terus pada Sanur ini, oke. Wisatawan dapat bermain air di wilayah pantai. Jadi ada ngomong wisatawan, di sini ada ngomong wisatawan juga di sini. Nah, yang sama ada ngomong tentang Pantai Sanur, ada ngomong tentang wisatawan. Apa yang bisa dilakukan wisatawan? Wisatawan dapat melihat keindahan. Yang pertama tadi apa? Berenang. Sini apa? Nah, jadi ini kita ngomong apa? Aktivitas yang bisa dilakukan oleh kesamaannya ya. Tanya sama nggak aktivitasnya? Beda. Beda. Tapi kan dia membahas tentang aktivitas. Sama-sama membahas tentang aktivitas yang bisa dilakukan. Ngerti? Sama-sama membahas aktivitas yang bisa dilakukan. Sudah? Kan perjalanan nggak mungkin, fasilitas nggak mungkin, keindahan Pantai Sanur nggak mungkin, ya kan? Karena ini hanya dibahas di teks 1, teks 2 nggak ada. Jadi kita pilih C. Sudah? Pilih C. Mengapa B bisa salah? Fasilitas itu bukan arti fasilitas apa?
pelengkap-pelengkap yang ada di Pandasanur. Sini nggak ada ngomong tentang fasilitas. Contohnya apa? Fasilitas. Contohnya Perompatan, Hotelnya, tempat makannya, tempat main. tempat berenang. tempat ya mungkin boleh fasilitas lah yang ngomongnya. Itu namanya fasilitas. Kalau aktivitas berarti lain, pekerjaan. Oke, yang bisa dilakukan. Oke, jadi ini jawabnya adalah C. Aktivitas membahas sama-sama membahas aktivitas wisatawan. Oke? Sama-sama bahas aktivitas. Walaupun aktivitasnya beda, tapi sama-sama membahas aktivitas. Udah? Oke. Tiga tujuh. Felix, kamu jawab apa? Oke, ini wajib ya, anak kelas SD wajib. Ini kalimat langsung, namanya kalimat langsung. Ditanya, ini kalimat langsung nih. Kamu sudah makan, Tom? Ini tentu tanda tanya ya. Jadi yang benar adalah the. Ya, jadi ada komanya. Ada petik dua. Tak ada petik. Apanya? Enggak, ini langsung aja. Harusnya ada petik dan nggak usah. Ya, kalau misalnya benar kan harus kamu tulis gini ya. Harus tulis gini. Nah, yang benar kan begini. Jadi, kamu sudah makan, koma Tom, karena ini panggilan. Ya. Ya, ada komanya. Mengapa harus dipisah, Pak? Halo? Kalau ini artinya dipisahkan, apa artinya kalau ini dipisah ada koma? Artinya ini Tom ini nama orang. Nama orang. Kalau ini apa? Makanan yang namanya Tom. Oke, bedakan loh. Kalau nggak ada koma, artinya kamu sudah makan Tom. Belum, apa tuh? Orang. Ngerti nggak? Oke, hati-hati ya. Makanya harus kasih koma. Sudah ya, jadi itulah membedakan, bukan dihafal. Oke, misalnya makan tahu Bandung. Kalau saya kasih kode makan tahu Bandung, udah makan tahu Bandung, artinya saya ada seorang namanya yang saya kasih nama tahu Bandung. Mungkin kiasan namanya. Oke? Tapi kalau misalnya saya hapus, kamu tanya, kamu pernah nggak makan tahu Bandung? Gitu. Makanan yang namanya tahu Bandung. Oke ya? Jadi kalau ini artinya apa? Makanan yang namanya Tom. Sudah. Jadi bukan masalah hafal yang membedakan. Pak, ini cuma tertulis Pak di situ ngomongnya gini. Nah, tentu ada maksudnya. Mengapa yang satunya itu harus kasih koma kalau ini dianggap nama? Gitu. Tujuannya apa? Supaya ini tidak menjadi nama makanan. Kalau tidak dikasih koma. Oke? Dah. 38. Nah, ini. Udah. Kalau yang Indonesia semuanya pakai sis. Diagnosis. Ini singkat dari sistem. Ya. Sis. Contoh misalnya saya sering ngomong ya, analisa. Ini salah sebenarnya. Benar adalah analisis. Sis. Bencong. Sis, apa kabar sis? Udah lah, oke. Sis Yuki, gimana kabarnya? Nggak balik. Hah? Apa? Kalau secara bencong gimana? Udah. Oi bro, belum makan belum? Soalnya belum plastik keluar. Brother.
Ya kan? Kalau dia dengan cewek, dia berusaha pakai suara cewek. Kamu gimana? Gitu. Ketemu teman sama bencong, woi, udah makan belum? Itu suaranya udah berubah. Oke, nomor 39. Aditya bawakan adiknya buah-buahan. Wah, aneh. Ini aneh nih, ini aneh betul. Oke, tolong perbaiki kata yang brengsek ini. Nah, ini yang ngacau sehingga bacanya nggak benar. Tolong ganti. Harusnya apa? Aditya membawakan adiknya buah-buahan. Membawa. Adik membawa adiknya buah-buahan. Jadi Aditya membawa adiknya gitu, namanya buah-buahan. Membawakan. Oke, membawakan. Oke ya. Jessica, jangan kayak dia ya. Mama membawa Yuki buah-buahan. Aneh ya? Jadi membawakan. Terakhir, sebelum kita nonton. Iyalah. Jadi kemungkinan sebelum Sabtu Minggu saya sudah masuk nih. Nonton apa? Sedih. Nonton apa? Sedih. Nonton apa? Kenapa? Nonton apa? Kamu nanya. Nonton apa? Hah? Di. Nonton apa? Nggak tahu. Oke, lanjut. Oke. Andi adalah atlet sepak bola. Setiap hari dia selalu berlatih. Pemanasan tidak Andi pernah lupa bawa. Aneh coba. Oke. Tolong perbaiki kalimatnya. Yang mana? Nggak tahu. Jadi kalimat yang kita ubah adalah ini ya. Kita ubah. Yang cetak miring katanya, itu cetak miring. Felix, jawabnya apa Felix? C. Coba C. Gampang ya, benar. Jadi Andi tidak pernah lupa tidak lupa melakukan pemanasan, itu artinya. Biasa kan rusak manusia. Hah? Dan Biasa rusak kan lingkungan. Kali ini sudah sadar lah. Sudah sadar, sudah Satu nonton. dong. Nonton film apa? Jika Creeper. Kemarin sampai mana ya? Sampai yang dia punya sebelum 3 hari 3 hari mau sebelum 1 hari dia punya. Bukan. Bukan. Terus Masuk lubang. Oh, pas yang itu. masuk lubang. Yang polisinya udah di Enggak pas di rumah nenek-nenek itu yang Oh, dia pernah. sampai rumah nenek itu. Hah, yang mana? Woi, bagi sini dong. Ih, lu yang sini. Parah Pak. Peluk Teresa. Astaga. Janganlah membuat hal-hal yang tidak enak. Iya. Apa yang nggak enak? Nah, Sini lah kau. kentut kan nggak enak. Ayo. Emang ada yang ngomong kentut bagus? Depan enak kepala aku. Gak apa-apa. Ya udah.